Haleluya, selamat datang, selamat bergabung kembali dalam ibadah kita hari ini. Kalau kita bisa berada di tempat ini, kita masih diberi kesehatan. Itu semua karena Tuhan Yesus baik. Yang percaya sekali lagi beri tepuk tangan yang paling meriah bagi nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, sebelumnya saya mau mengucapkan selamat memperingati hari kenaikan Tuhan kita, Isa Al-Masih. Bapak Ibu Saudara sekalian, yang menarik, sebelum Yesus terangkat ke surga, Yesus berfirman kepada murid-muridnya, satu pesan daripada Yesus yang jelas kepada murid-muridnya di dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Bapak Ibu Saudara sekalian, minggu lalu kita baru saja belajar dari Bapak Gembala kita tentang bagaimana kita bisa dipakai Tuhan menjadi saksi-saksinya. Yang menjadi pertanyaan Bapak Ibu Saudara sekalian, Tuhan Yesus sudah lama sekali naik. Yang menjadi pertanyaan, kalau Tuhan Yesusnya sudah naik, mengapa iman kita nggak ikut naik? Tapi yang terjadi, iman kita itu malah naik turun, naik turun, naik turun. Masih mending kalau masih ada naiknya. Seringnya mungkin malah turunnya yang lebih banyak. Iman kita dengan kata lain delosor, atau dengan kata lain iman kita itu tenggelam. Saya nggak tahu, mungkin hari-hari ini ada di antara kita yang imannya itu sedang tenggelam. Oleh karena itu di hari peringatan kenaikannya ini, saya ajak, yuk Bapak Ibu Saudara sekalian, naikkan standar imanmu. Mau sampai kapan iman kita tenggelam, iman kita turun. Mari di hari peringatan kenaikan Tuhan Yesus ke surga, mari kita juga peringati hari ini juga standar iman kita dinaikkan. Yuk jangan cuma bertahan segini aja, kita naikkan. Mari biarlah pagi ini iman kita dibawa Tuhan. Makin naik ke next level, naik, dan naik terus. Bapak Ibu Saudara sekalian, ada seorang pendeta dari Romania yang bernama Richard Wurmbrand. Yang menarik, di tengah-tengah pemerintah saat itu yang melarang semua penduduknya untuk melangsungkan aktivitas keagamaan. Orang ini yang bernama Richard Wurmbrand, dia berani untuk tetap menyaksikan kebaikan Tuhan, kasih Tuhan. Bahkan dia dengan berani berkhotbah di depan umum tentang Yesus. Dan sebagai akibatnya, dia dihukum di penjara selama 14 tahun. Kemudian dia disiksa dan dia dimasukkan ke dalam penjara gak main-main, di sel yang di bawah tanah. Dan dia juga harus hadapi fakta yang namanya itu kelaparan, kesepian, bahkan ancaman mati. Tapi yang menarik, di tengah-tengah situasi seperti itu, dia tetap mampu untuk berkata, mereka bisa memenjarakan tubuhku, tetapi sekali-kali gak bisa memenjarakan imanku. Dan kita bisa melihat buktinya, sekalipun Richard ini dia di dalam penjara, tapi itu enggak menghentikan dia untuk bisa dipakai Tuhan, untuk menyaksikan kasih kebesaran Tuhan. Dia tetap berkhotbah di dalam penjara, dia bahkan menguatkan para tahanan lain bahwa ada Tuhan Yesus yang baik. Dan dia sekalipun enggak pernah menyangkal itu nama Yesus. Yang menarik, lepas dari penjara, dia dan juga istrinya mendirikan sebuah organisasi yang namanya Voice of Martyrs. Sebuah organisasi yang ditujukan untuk menceritakan, untuk menyaksikan tentang kebaikan Tuhan dari orang-orang yang pernah dianiaya, yang pernah mengalami aniaya seperti Richard ini. Bapak Ibu Saudara sekalian, hari ini saya mau katakan situasi mungkin hari-hari ini bisa membuat kita enggak berdaya. Rasanya mungkin kita itu betul-betul dikotakkan dalam penjara. Saya enggak tahu penjara apa yang sedang kau alami saat ini. Mungkin itu kekhawatiranmu, mungkin itu kekecewaanmu, mungkin itu kegagalanmu. Saya enggak tahu penjara apa yang rasanya sedang membuat engkau saat ini, hari-hari ini enggak berdaya. Bapak Ibu Saudara sekalian, saya mau katakan pagi ini, mari naikkan standar imanmu. Biar engkau juga mampu untuk berkata, situasi bisa memenjarakan tubuhku, tapi sekali-kali
gak bisa memenjarakan imanku. Karena aku percaya aku punya Tuhan yang luar biasa. Yang percaya katakan amin. Yang percaya beri tepuk tangan bagi nama Tuhan. Mari pagi ini naikkan standar imanmu Bapak Ibu Saudara sekalian. Jangan sampai imanmu melempem. Ayo naikkan imanmu. Karena kita tahu kita punya Tuhan yang luar biasa. Yang sanggup bekerja dengan kuasanya yang gak terbatas. Dan kita percaya satu pun gak ada yang bisa memenjarakan iman kita. Karena kita percaya Allah kita luar biasa. Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kita perhatikan ayat mas kita tadi di dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Kata saksi yang dikatakan di situ dalam bahasa aslinya itu adalah martis. Dari kata martis ini kita sering mendengar kata martir. Saksi itu ternyata dalam bahasa aslinya bukan saja berbicara tentang orang yang mengenal Tuhan. Tapi kalau seseorang dipakai Tuhan menjadi saksinya, itu artinya apa? Orang itu hidupnya mengalami sendiri Kristus. Dan kemudian orang itu dia tetap setia meskipun resiko yang dia hadapi begitu besar. Dan juga orang itu rela menderita demi kebenaran Injil. Dari kisah Richard Wurmbrand ini kita lihat orang ini gak main-main. Dia tetap setia sekalipun resikonya itu besar. Dia harus dipenjara dan penjaranya itu bukan penjara yang biasa-biasa. Dia dipenjara, ditempatkan di sel bawah tanah. Saya yakin kondisinya itu sangat gak nyaman. Bahkan kita gak lihat, mungkin cahaya mungkin kita gak lihat. Yang namanya matahari itu rasanya udah gak mungkin untuk kita bisa nikmati lagi. Dan dia juga disiksa, tapi yang luar biasa di tengah-tengah kondisi seperti itu dia bisa tetap setia. Dia rela tempuh cara apapun, menderita gak apa-apa. Dan dia bahkan mampu berkata, gak ada satupun yang sanggup untuk memenjarakan imanku. Bapak Ibu Saudara sekalian, yang menjadi pertanyaan, apakah pagi ini kualitas sebagai saksi Kristus ini ada pada diri kita? Kita adalah orang yang kita orang yang tetap setia sekalipun resiko yang harus kita hadapi demi mempertahankan nama Tuhan itu besar. Dan kita orang yang rela menderita lakukan apapun demi kebenaran Injil. Dan saya yakin kita punya kualitas ini. Kalau pagi ini engkau sudah mengalami sendiri yang namanya Kristus dalam hidupmu. Yang menjadi pertanyaan pagi ini, sudahkah engkau alami sendiri Kristus dalam hidupmu? Jikalau belum, pagi ini yuk saya ajak. Mari kita belajar 3 langkah, gak banyak-banyak, 3 saja. Langkah untuk menaikkan standar imanmu. Mari, Tuhan Yesus sudah lama naik. Mari kita jangan sampai tenggelam. Kita juga naikkan iman kita. Kita belajar langkah yang pertama. Supaya imanmu naik, imanmu gak tenggelam. Ketahuilah, imanmu itu bukan panggung sandiwara. Sayangnya hari-hari ini ada banyak orang-orang Kristen, anak-anak Tuhan. Mereka itu hanya sandiwara, kelihatan rohani saat di hari Minggu, saat ke gereja. Bahkan mungkin malaikat aja jiper sama kita. Karena kita itu kalau di gereja itu rohani banget. Tapi kalau hari-hari biasa, setan yang gentian, setan roh-roh jahat, iblis gentian yang jiper sama kita. Karena kita itu jahatnya bukan main. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, perlu kita ketahui, perlu kita sadari, hidupmu itu bukan panggung sandiwara. Saya mau katakan, jangan hanya jadi aktor rohani di panggung manusia, tapi yang penting, jadilah pribadi yang asli di hadapan Tuhan. Ini maksudnya apa? Biarlah hidup kita itu otentik, hidup kita itu transparan di hadapan Tuhan. Karena Tuhan itu gak cari aktor rohani, tapi yang Tuhan cari penyembah yang tulus. Orang yang betul-betul mau berkata, aku mau hidup sungguh-sungguh buat Tuhan. Situasi boleh memenjarakan diriku, tapi gak ada satupun yang sanggup untuk memenjarakan imanku. Wow, ini betul-betul orang yang luar biasa. Yang menjadi pertanyaan, apakah pagi ini, di tempat ini, Tuhan juga temukan orang-orang seperti ini, penyembah-penyembah yang tulus. Orang yang mau betul-betul berkata,
Aku mau betul-betul cari Tuhan dengan segenap hatiku dan segenap jiwaku. Bapak Ibu Saudara sekalian, orang-orang yang betul-betul sungguh-sungguh mencari Tuhan, yang betul-betul tulus mengasihi Tuhan, mari lambaikan tanganmu, puji Tuhan. Bukan saya yang lihat Bapak Ibu Saudara sekalian, Tuhan sendiri yang menyaksikan kita. Mungkin ada di antara saudara belum mengangkat tangan, tapi saya rindu biarlah setiap kita yang setelah mendengarkan firman Tuhan ini, iman kita disadarkan kembali, motivasi kita dibenarkan kembali. Apa tujuan kita datang ke gereja? Apa tujuan kita menjadi orang Kristen? Apa tujuan kita mengikut Tuhan? Karena dari lubuk hati kita yang paling dalam, kita betul-betul berkata, Tuhan, Engkau tahu Tuhan, aku orang yang betul-betul mengasihi-Mu. Saya rindu biarlah setiap kita yang ada di tempat ini, Tuhan temukan orang-orang yang betul-betul mengasihinya dari lubuk hatinya. Bapak Ibu Saudara sekalian, Yesus berkata dalam Matius 6 ayat 1 dan 6, ingatlah, jangan kamu melakukan kewajiban agamamu di hadapan orang, supaya dilihat mereka. Karena jika demikian, kamu tidak beroleh upah dari Bapamu yang di sorga. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kita perhatikan konteks ayat ini, Yesus sedang menegur itu yang namanya orang-orang Farisi yang suka pamer kerohanian mereka di depan orang. Dan Yesus ajarkan, tetapi jika engkau berdoa, apa yang harus kita lakukan? Masuklah ke dalam kamarmu, kalau perlu tutuplah pintumu, dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Dengan kata lain, ayat ini kalau kita terjemahkan dalam kehidupan kita sehari-hari, berkata seperti ini, kalau kita berdoa, kalau kita beribadah, kalau kita betul-betul sungguh cari Tuhan, kalau perlu jangan sampai malahan ada orang yang tahu kita sedang beribadah, kita sedang cari Tuhan. Tutup itu yang namanya pintumu, supaya nggak ada orang yang lihat. Supaya apa? Kita beroleh upah dari Bapa kita yang di sorga. Bapak Ibu Saudara sekalian, saya mau katakan upah itu bukan melulu berbicara tentang berkat-berkat yang kita terima dari Tuhan. Tapi upah itu berbicara tentang apa? Yang paling penting ini loh, yang namanya penghargaan dan perkenanan dari Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, izinkan saya bertanya, kapan kita terakhir kita minta sama Tuhan, Tuhan, aku gak cari berkat-Mu, tapi hari ini aku mau cari yang namanya penghargaan dan perkenanan dari-Mu. Aku mau cari yang namanya God's favor, itu ada dalam hidupku. Bapak Ibu Saudara sekalian, pagi ini biarlah kita datang minta ampun sama Tuhan. Kalau kita selama ini kita berdoa, kita cari Tuhan, kita hanya cari berkat-berkatnya. Tapi pagi ini saya ajak, mari biarlah iman kita dibawa naik ke next level. Di mana kita ikut Tuhan karena kita apa? Kita cari Tuhan karena kita ingin dapat yang namanya penghargaan dan perkenanan dari Tuhan. Oh, yang namanya God's favor itu ada dalam hidup kita. Bapak Ibu Saudara sekalian yang menarik, kalau kita perhatikan raja-raja di perjanjian lama, ada beberapa di antara mereka yang disebutkan namanya. Dan juga setelah namanya disebut dikatakan mereka melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Dan gak main-main Bapak Ibu, kalau kita hitung jumlahnya, raja-raja yang melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, itu gak main-main, lumayan banyak, ada 31 raja. Di antaranya 19 dari Israel dan 12 dari Yehuda. Dan yang paling berkesan buat saya itu adalah seorang raja yang namanya itu Ahaz. Di mana enggak main-main raja ini, dia tega membakar anaknya sendiri dan dia bakar anaknya itu dia jadikan sebagai korban persembahan bagi berhala. Dan saya mau bilang raja ini dosanya betul-betul minta ampun besarnya. Karena dia berani untuk tutup itu yang namanya bait suci atau tutup itu yang namanya gereja. Dan bukan hanya tutup, tapi dia gantikan bait suci atau rumah Tuhan atau gereja itu, dia jadikan
mezbah kafir, mezbah atau tempat untuk menyembah Allah lain. Dan sebagai akibatnya yang dia tuai pada akhirnya adalah hidupnya yang hancur, kehancuran dalam hidupnya. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita telah melihat raja-raja yang melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Sebaliknya kalau kita bandingkan, ternyata ada beberapa raja-raja yang masih melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Memang jumlahnya kalau kita bandingkan enggak banyak, hanya sedikit. Kalau yang jahat 31, yang baik itu bahkan enggak ada separuhnya. Hanya 9 raja. Yang menarik semuanya itu dari Yehuda. Dan yang berkesan buat saya itu adalah 3 nama ini. Yang pertama yaitu Raja Yosia. Di mana Alkitab mencatat sebelum dia atau Yosia tidak ada raja seperti dia. Dan kemudian yang kedua orang yang bernama Hizkia. Di mana Alkitab mencatat ia percaya pada Tuhan. Dan yang terakhir gak asing buat kita yaitu raja yang namanya Daud. Di mana Alkitab spesial mencatat orang ini adalah seorang yang berkenan di hati Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, saya rindu biarlah saat kita dipanggil pulang oleh Tuhan nanti, di buku kehidupan nama kita dicatat oleh Tuhan. Moses, Pak Peri, Elva, Pak Kamto, semua yang ada di tempat ini, Cik Lita, semua Esther, semua yang ada di tempat ini. Nama kita dicatat di dalam buku kehidupan. Dan yang paling penting, di buku kehidupan dicatat. Kita dicatat sebelum kita, gak ada orang seperti dia, di mana dia adalah orang yang percaya pada Tuhan dan seorang yang berkenan di hatinya Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, ada berapa banyak di antara kita yang mau Tuhan catat sebagai orang yang berkenan di hatinya. Yang mau, mari sekali lagi lambaikan tangan. Puji Tuhan. Saya rindu bila setiap kita yang ada di tempat ini Tuhan temukan sebagai pribadi-pribadi yang berkenan di hatinya. Bapak Ibu Saudara sekalian, perlu kita ketahui bahwa iman yang dewasa tidak hidup dari tepuk tangan manusia. Tuhan cari hati yang sungguh-sungguh mengasihinya. Mari bila pagi ini kita enggak cari lagi itu yang namanya tepuk tangan dari manusia, pujian dari manusia. Tapi hari ini Tuhan temukan kita adalah pribadi yang sungguh-sungguh mengasihinya. Orang yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, sekali lagi lambaikan tanganmu, lambaikan tangan, puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, saya salut dengan seorang penginjil dari Amerika yang bernama Billy Graham. Ada satu semboyan dalam hidupnya dan ini menjadi dasar dari pelayanannya, yaitu Modesto Manifesto, yang artinya jaga keuanganmu dengan jujur. Keuanganmu itu harus bisa dipertanggungjawabkan. Dan kemudian hindari manipulasi pelayanan. Biarlah pelayananmu itu semata-mata hanya untuk ditujukan untuk memuliakan Tuhan, bukan untuk yang lain. Dan juga jaga kemurnian moral. Biarlah hidupmu selepas di luar dari pelayanan bisa menjadi contoh, bisa menjadi teladan. Jangan sampai jadi batu sandungan bagi orang lain. Dan juga yang terakhir, jangan cari keuntungan bagi pribadimu sendiri. Biarlah pelayananmu itu bukan ditujukan untuk menyombongkan dirimu sendiri, membuat dirimu makin terkenal, dan apalagi memperkaya dirimu. Yang luar biasa Bapak Ibu Saudara sekalian, berkat kesungguhannya Tuhan pakai, Tuhan urapi orang yang bernama Billy Graham ini secara luar biasa. Dia dipakai Tuhan secara dahsyat, bahkan bisa memenangkan 215 juta jiwa di lebih dari 185 negara. Oh, luar biasa, haleluya. Mari kita beri tepuk tangan bagi nama Tuhan. Tuhan bahkan pakai Billy Graham ini secara luar biasa untuk menjangkau pemimpin-pemimpin dunia. Di antaranya gak tanggung-tanggung, bukan hanya 1, 2, 3. Tapi ada sampai 11 presiden Amerika Serikat. Dan bahkan pemimpin-pemimpin dunia yang lain. Ada Ratu Inggris, Presiden Rusia, dan bahkan juga Presiden Korea Selatan, dan masih banyak presiden-presiden yang lain. Oh haleluya, sekali lagi kita beri tepuk tangan bagi nama Tuhan. Ada satu kata-kata menarik daripada Billy Graham, dia berkata seperti ini, dengar baik-baik. Dia berkata,
Tuhan bisa pakai satu hidup yang sungguh-sungguh untuk menjangkau orang biasa sampai pemimpin dunia. Yang menjadi pertanyaan di tempat ini, apakah Tuhan juga temukan satu hidup yang sungguh-sungguh dipersembahkan untuk nama Tuhan. Satu hidup yang berkata, Tuhan, aku mulai hari ini, aku gak mau main-main dengan hidupku lagi. Aku mau sungguh-sungguh hidup untuk Engkau. Aku percaya Engkau sanggup pakai hidupku secara luar biasa. Ada berapa banyak di antara kita yang mau katakan amin. Yang mau sekali lagi lambaikan tanganmu. Puji Tuhan. Biarlah di tempat ini Tuhan temukan orang yang betul-betul sungguh-sungguh. Hidup yang betul-betul sungguh dipersembahkan untuk Tuhan. Dan saya percaya Tuhan akan pakai kita secara luar biasa. Kita mau lanjut langkah selanjutnya untuk kita menaikkan iman kita. Biarlah kita sadari imanmu itu enggak terjadi secara instan. Katakan pada kanan kirimu, imanmu itu enggak terjadi secara instan. Perlu kita sadari Bapak Ibu, iman itu enggak bisa secara instan. Sayangnya hari-hari ini ada banyak anak-anak Tuhan, ada banyak orang Kristen, mereka maunya serba instan. Tuhan jawab doaku secara instan Tuhan. Aku mau sekarang juga Tuhan. Engkau pulihkan ekonomiku, Engkau pulihkan kesehatanku instan. Kalau bisa celing langsung sembuh, langsung pulih ekonomiku Tuhan. Aku maunya instan. Bapak Ibu Saudara sekalian perlu kita sadari, iman yang kuat gak lahir dalam semalaman, tapi justru dibentuk melalui apa? Ini loh, yang namanya doamu, yang namanya tetesan keringatmu, dan bahkan mungkin seringnya lewat cucuran air matamu. Dan semua ini kalau boleh dirangkum, yang namanya tadi doamu, keringatmu, dan juga cucuran air matamu, kalau bisa dirangkum, itu dirangkum dalam satu kata yang namanya proses. Sama-sama katakan proses. Semua tadi kalau dirangkum, doamu, keringat kita, air mata kita, itu adalah proses yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita. Dan perlu kita ketahui, imanmu itu enggak terjadi secara instan, tapi terbentuk melalui proses. Sekali lagi katakan pada kanan kirimu, imanmu terbentuk melalui proses. Imanmu terbentuk melalui proses. Sayangnya hari-hari ini ada banyak anak-anak Tuhan, mereka enggak mau lewati yang namanya proses dari Tuhan. Tuhan, aku maunya instan Tuhan. Aku enggak mau lewati yang namanya hal-hal yang enggak enak, yang membuat aku enggak nyaman, yang membuat dagingku itu rasanya menjerit berteriak Tuhan. Rasanya enggak enak Tuhan. Rasanya kok Engkau enggak adil ya Tuhan. Rasanya di mana kuasamu Tuhan. Hari-hari ini sayangnya enggak banyak anak-anak Tuhan yang enggak mau terima, enggak mau lewati terlebih dahulu yang namanya proses daripada Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, satu kata-kata yang indah bagi kita semua pagi ini dengar baik-baik. Semakin dahsyat prosesmu, semakin dahsyat Tuhan mau pakai hidupmu jadi saksinya. Percaya katakan amin. Yang antusias katakan yes. Sekali lagi sama-sama katakan, kita ubah kata prosesmu ini dengan prosesku. Kita mau katakan dalam hitungan ketiga, semakin dahsyat prosesku, semakin dahsyat Tuhan mau pakai hidupku jadi saksinya. Yuk sama-sama katakan dalam hitungan ketiga, 1, 2, 3. Semakin dahsyat prosesku, semakin dahsyat Tuhan mau pakai hidupku jadi saksinya. Sekali lagi 1, 2, 3. Semakin dahsyat prosesku, semakin dahsyat Tuhan mau pakai hidupku jadi saksinya. Saudara sendiri yang berkata, oleh karena itu jangan kita ngeluh saat diproses sama Tuhan. Karena kita tahu bahwa Tuhan akan pakai kita secara dahsyat menjadi saksinya. Bapak Ibu Saudara sekalian, dalam Yakobus 1 ayat 2-4 dikatakan, saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan, dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh, dan tak kekurangan suatu apapun. Bapak Ibu sekalian yang saya kasih dari ayat ini,
jelas kita belajar ternyata ujian-ujian yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita, atau dengan kata lain proses yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita, itu tujuannya apa? Supaya kita menjadi orang yang tekun. Tekun apa? Tekun berdoa, tekun cari Tuhan, tekun mengandalkan Tuhan dalam hidup kita. Supaya apa? Kita memperoleh buah yang matang. Dengan kata lain, iman kita itu dewasa. Iman kita enggak kanak-kanak. Orang yang dikit-dikit ngeluh sama Tuhan. Tuhan, kok rasanya enggak adil ya Tuhan. Tuhan, engkau rasanya jahat. Gimana keadilanmu Tuhan? Enggak dikit ngeluh sama Tuhan. Karena kita tahu bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kita semua yang mengasihinya. Sehingga dengan mantap kita dapat berkata, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Karena aku percaya bahwa Allah yang besertaku, Dia berkata, sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Yang percaya katakan amin. Antusias katakan yes. Beri tepuk tangan bagi nama Tuhan. Oleh karena itu mulai hari ini Bapak Ibu Saudara sekalian, jangan dikit-dikit ngeluh sama Tuhan. Enjoy aja prosesmu. Nikmati aja prosesmu. Supaya apa? Kita punya iman yang dewasa. Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kita saksikan, ada banyak tokoh-tokoh di Alkitab yang Tuhan pakai secara dahsyat. Tapi prosesnya itu juga dahsyat. Gak ada satupun daripada mereka, orang-orang ini, tokoh-tokoh yang dahsyat ini, yang belum pernah, yang satupun gak melewati yang namanya proses daripada Tuhan. Yang pertama kita lihat orang yang namanya Ayub. Sebelum Tuhan pakai dia, Tuhan berkati dia menjadi orang terkaya di timur. Tuhan izinkan dia harus melewati yang namanya itu proses mengalami penderitaan yang hebat terlebih dahulu. Di mana dalam sekejap dia menyaksikan rumahnya runtuh. Dia kehilangan anak-anaknya. Dia juga harus mengalami penyakit yang begitu parah. Tuhan izinkan dia alami proses yang hebat terlebih dahulu. Yang kedua kita saksikan orang yang bernama Petrus. Sebelum Tuhan pakai dia, urapi dia secara luar biasa. Gak main-main, sekali berkhotbah. Ada 3.000 orang percaya dan bertobat. Orang ini dia harus melewati proses. Terima yang namanya kegagalan terlebih dahulu. Dia harus terima fakta bahwa dirinya itu adalah orang yang gagal. Kemudian Musa, sebelum Tuhan pakai dia untuk melakukan tanda mujizat berbagai rupa yang begitu banyak, dia harus menghadapi fakta yang namanya itu proses titik nol dan dirinya yang hancur, masa lalunya yang hancur. Nah, kemudian yang terakhir Yusuf, sebelum Tuhan angkat dia, berikan kepercayaan padanya, menjadi orang kedua di Mesir, dia harus melewati terlebih dahulu pengalaman pahit bertubi-tubi. Dan gak main-main Bapak Ibu Saudara sekalian. Pengalaman pahit, prosesnya itu bukan hanya 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 5 tahun. Tapi bahkan sampai 14 tahun. Saya yakin mungkin ada di antara kita yang hadir di tempat ini, mungkin proses kita belum seperti Yusuf. Belum sampai 14 tahun. Dan belum sampai 14 tahun kita mungkin sudah banyak ngeluh sama Tuhan. Tapi hari ini kita belajar. Proses itu Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita. Supaya apa? Ini loh. Yang namanya karakter kita itu dibentuk. Tuhan tempa begitu rupa. Nah kita bisa lihat perubahan karakter yang dialami dari contoh tadi kita ambil pribadi yang bernama Musa. Di mana sebelum dia diproses oleh Tuhan, karakternya dia adalah seorang pemarah. Tapi setelah diproses, dia menjadi seorang yang lembut hatinya. Sebelumnya dia adalah seorang yang mengandalkan dirinya. Dia berkata, semua bisa aku lakukan sendiri. Tapi setelah dia diproses oleh Tuhan, dia menjadi seorang yang bergantung pada Tuhan. Dia bahkan berkata, Tuhan kalau engkau gak menyertaiku, aku gak akan pergi. Aku gak akan berangkat dari sini. Dan kemudian sebelum dia diproses, dia percaya pada kekuatannya sendiri. Dia mengandalkan dirinya sendiri. Tapi setelah dia diproses oleh Tuhan, dia percaya pada kuasa Tuhan. Dan Tuhan pakai dia secara luar biasa. Bahkan bisa mengadakan berbagai tanda mujizat.
dipakai Tuhan untuk membuat mujizat 10 tulah dan juga bahkan membelah Laut Merah. Dan ini yang paling menarik. Jati diri Musa itu diubahkan dari sebelumnya pangeran Mesir, seorang yang mencari kemuliaan, mengumpulkan kemuliaan bagi dirinya sendiri. Tapi setelah diproses oleh Tuhan, jati dirinya diubahkan menjadi seorang hamba Tuhan. Dan ini biarlah yang juga kita cari, jati diri yang kita cari, goal kita, tujuan kita, yaitu menjadi hamba Tuhan. Hamba Tuhan bukan berbicara tentang kita yang melayani di sini, tapi setiap kita yang ada di bangku jemaat. Mari biarlah kita punya kualitas hamba Tuhan, di mana kita mengumpulkan kemuliaan bukan untuk diri kita lagi, tapi mengumpulkan kemuliaan bagi nama Tuhan. Karena kita sadar Tuhan itu adalah Tuhan kita, dan kita ini hanyalah hamba-hambanya. Nah, kita bisa lihat perubahan karakter Musa ini di dalam Bilangan 12 ayat 3. Alkitab mencatat, adapun Musa ialah seorang yang sangat lembut hatinya, lebih dari setiap manusia yang di atas muka bumi. Nah, hari ini kita mau belajar satu hal yang namanya kelembutan hati. Kelembutan hati ini diwakilkan dengan 2 kata, yaitu rendah hati dan tunduk kepada Tuhan. Perlu kita ketahui, orang yang lembut hatinya itu berarti apa? Dia enggak tergesa-gesa dalam bertindak karena dia percaya Tuhan mampu bekerja pada waktunya. Kita bisa saksikan sendiri saat Musa diuji, dia diperhadapkan dengan yang namanya suatu kemustahilan. Di depannya itu adalah Laut Merah. Rasanya itu enggak mungkin ada solusinya, enggak mungkin ada jalan keluarnya. Tapi yang dia lakukan, Musa ini dia enggak gusa-gusu, dia enggak sembrono, dia enggak tergesa-gesa bertindak, langsung mungkin muter atau gimana. Dia andalkan Tuhan dan puji Tuhan. Tuhan berikan solusi tepat di depan matanya. Di mana Tuhan belah itu yang namanya Laut Merah. Suatu mujizat yang belum pernah dilakukan. Tuhan pernah tunjukkan kepada manusia yang lain. Tuhan tunjukkan spesial pada orang yang namanya Musa ini. Yang setelah karakternya diubahkan. Orang yang punya kelembutan hati. Tuhan tunjukkan mujizatnya. Sehingga akhirnya Musa dan seluruh bangsa Israel bisa melewati Laut Merah itu dan akhirnya selamat. Dan yang menarik Bapak Ibu Saudara sekalian, berkat kelembutan hatinya ini, Musa dia dicatat di Alkitab sebagai salah satu nabi dan bahkan mungkin satu-satunya nabi dengan mujizat terbanyak dan terbesar. Alkitab mencatat mujizat yang Tuhan telah percayakan kepadanya gak main-main, ada sekitar 30 sampai 40 mujizat. Wow, itu betul-betul luar biasa. Dan Musa bisa menyaksikan semua kehebatan, kedahsyatan dari Tuhan ini. Kuncinya apa? Dia telah berhasil lulus daripada proses daripada Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, pagi ini perlu kita ketahui, proses adalah satu-satunya cara Tuhan menaikkan kapasitas iman seorang. Saya nggak tahu proses apa yang sedang engkau alami hari-hari ini. Saya nggak tahu hal-hal apa yang hari-hari ini membuat engkau banyak mencucurkan, meneteskan keringat. Bukan hanya meneteskan keringat, tapi mungkin bahkan mencucurkan air mata. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, apapun proses yang sedang kau hadapi saat ini, mari biarlah engkau tetap bertekun dalam doamu. Saya tahu mungkin itu enggak enak, membuat kita enggak nyaman. Bahkan sering membuat kita menjerit, kita berteriak sama Tuhan, aku enggak kuat Tuhan. Tapi sekali lagi saya mau katakan, semakin dahsyat prosesmu, maka semakin dahsyat juga Tuhan akan pakai hidupmu. Yang percaya katakan amin, yang antusias katakan yes. Kita mengucap syukur, Tuhan kalau proses aku begitu hebat, aku tahu ada satu kemuliaan yang begitu hebat juga yang akan engkau tunjukkan melalui hidupku. Yang percaya sekali lagi beri tepuk tangan bagi nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, sejarah mencatat ada seorang pelukis terkenal dari Spanyol yang bernama Picasso. Dia dikenal juga sebagai pendiri aliran kubisme yang menekankan bentuk-bentuk geometris. Yang menarik Bapak Ibu Saudara sekalian, keahliannya, skill Picasso yang begitu hebat,
itu ternyata nggak terbentuk dalam semalam. Harus melewati proses yang namanya disiplin keras daripada orang tuanya, yaitu ayahnya yang bernama Jose Ruiz Blasco, yang juga merupakan seorang pelukis, guru seni, dan pengajar gambar klasik. Yang menarik ternyata Picasso ini waktu kecil, dia sering dikoreksi gambarnya oleh ayahnya. Dan bahkan dia sering diminta untuk gambar ulang, berulang-ulang kali. Sampai akhirnya melalui proses itu skillnya itu terasah begitu tajam. Dan akhirnya dia menjadi seorang pelukis yang hebat. Bapak Ibu Saudara sekalian, pagi ini perlu kita sadari bahwa yang terkadang dalam hidup ini Tuhan izinkan yang namanya apa? Ini loh, proses dan koreksi itu ada dalam hidup kita. Supaya apa? Hidupmu itu enggak sembarangan. Hidupmu itu enggak asal-asalan. Tapi hidupmu itu ada yang namanya kualitas. Sama-sama katakan kualitas. Dan kualitasnya itu bukan yang sembarangan. Tapi kualitas yang hebat. Kualitas yang dahsyat. Saya mau katakan Tuhan hari-hari ini enggak sedang menghancurkanmu lewat proses. Tapi ketahuilah, Tuhan sebetulnya sedang menyempurnakan untuk hasilkan suatu karya yang besar. Bapak Ibu Saudara sekalian, oleh karena itu sekali lagi saya mau katakan, enjoy aja proses kita. Nikmati aja proses kita. Jangan dikit-dikit ngeluh sama Tuhan. Tuhan kok rasanya engkau enggak adil ya Tuhan. Tuhan rasanya kok engkau jahat ya Tuhan. Mari bilang engkau nikmati aja. Nikmati aja proses yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidupmu. Karena kita percaya semakin dahsyat proses yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita. Kita percaya bahwa semakin dahsyat juga kemuliaan yang Tuhan akan nyatakan dalam hidup kita. Yang percaya sekali lagi katakan amin. Yang percaya katakan yes. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita mau lanjut. Langkah iman yang terakhir yang harus kita lakukan supaya kita bisa menaikkan standar kita. Mari, jangan imanmu sampai mandek. Sekali lagi katakan pada kanan kirimu, jangan imanmu mandek. Jangan sampai imanmu mandek. Atau dengan kata lain stagnan. Bapak Ibu Saudara sekalian, saya mengajak kita lihat gambar yang di belakang ini. Perlu kita ketahui, air yang diam, apalagi diamnya itu terlalu lama, kita bisa saksikan sendiri, warnanya itu menjadi keruh. Dan kalau dia keruh terlalu lama, itu bisa mengundang berbagai macam sumber penyakit itu muncul. Demikian juga yang namanya iman kita. Kalau iman kita itu mandek, diam terlalu lama, gak bertumbuh terlalu lama, itu juga bisa mengundang berbagai macam penyakit rohani itu muncul. Seperti ada kesombongan dalam diri kita. Dalam diri kita itu dipenuhi dengan yang namanya kekhawatiran. Dikit-dikit khawatir, dikit-dikit cemas. Dalam diri kita juga dipenuhi yang namanya kekecewaan. Dan bahkan tanpa kita sadari, hidup kita gak bisa jadi berkat. Hidup kita gak bisa jadi contoh, gak bisa jadi teladan. Malahan jadi batu sandungan bagi orang-orang di sekitar kita. Oleh karena itu pagi ini saya ajak, mari kita introspeksi diri kita. Apakah iman kita saat ini mandek? Apakah iman kita stagnan? Bapak Ibu Saudara sekalian, oleh karena itu mari mulai pagi ini, mari bila iman kita itu bertumbuh. Bertumbuh itu artinya apa? Imanmu itu menghasilkan perubahan hidup. Saya mau katakan, jangan hanya puas mengejar pengalaman-pengalaman rohani. Seperti kita mengalami manifestasi saat kita berada di gereja, kita ditumpangi tangan oleh pendeta, kita mungkin bisa berbahasa roh, kita bisa manifestasi. Jangan hanya berhenti di situ saja. Jangan hanya puas engkau mengalami pengalaman rohani. Tapi yang paling penting, biarlah dalam hidupmu, imanmu itu mentransformasi hidupmu. Kita mau belajar arti transformasi ini apa? Roma 12 ayat 2 mengatakan, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Bapak Ibu Saudara sekalian, transformasi ini yang dimaksud seperti ini, pembaharuan budi kita, sehingga kita dapat apa? Membedakan apa yang kita lakukan itu sesuai dengan kehendak Tuhan apa enggak ya? Tuhan berkenan apa enggak ya?
Dan budi yang dimaksud ini apa? Pola pikir kita ditransformasi, hati kita ditransformasi, dan perilaku sehari-hari kita itu ditransformasi. Apakah itu sesuai dengan kehendak Tuhan atau enggak? Sehingga apa? Akhirnya kita bisa menjadi pribadi yang berkenan di hadapannya. Dan sehingga melalui hidup kita itu tercermin buah yang matang. Seperti dikatakan dalam Galatia 5 ayat 22-23. Dikatakan, tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Garis bawahi di sini dikatakan, tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Dengan kata lain, semua hukum di dunia ini malah justru mensupport, mengharuskan kita. Kalau bisa kita menjadi pribadi yang seperti ini, punya kualitas kasih, sukacita, damai sejahtera, dan lain sebagainya. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, hari ini saya mengajak kita belajar bahwa kekristenan itu bukan soal mentaati aturan dalam firman Tuhan. Kamu harus lakuin ini saja. Tapi perlu kita sadari, semua aturan-aturan yang kita lakukan, itu ujung-ujungnya apa? Supaya membawa kita, hidup kita, mencerminkan buah roh tadi. Dan dengan kata lain, hidup kita menjadi serupa dengan Kristus. Menjadi serupa dengan Kristus itu berarti apa? Dalam hidup kita orang bisa lihat ada kualitas buah roh ini apa enggak. Kasih, sukacita, dan lain sebagainya. Yang menarik kalau kita perhatikan pribadi Yesus sendiri. Yesus memberikan teladan, hidupnya betul-betul mencerminkan kualitas buah roh ini. Di antaranya yaitu kasih. Di mana Yesus dengan kasih spesial tempuh jarak yang begitu jauh. Hanya untuk apa? Mengusir roh jahat dari seorang yang gila. Kemudian kita bisa lihat kemurahan itu tercermin melalui hidup Yesus. Di mana saat Yesus lihat ada banyak orang yang kelaparan. Mereka sudah mengikutnya dari pagi. Dan Yesus spesial adakan tanda mujizat. Bikin mujizat dari 5 roti dan 2 ikan. Untuk memberi makan gak main-main. Bukan hanya 1, 2 tapi sampai 5.000 orang. Dan itu pun pria dewasa. Masih belum terhitung wanita dan juga anak-anak. Dan kita bisa lihat kualitas yang lain yaitu kesetiaan. Di mana Yesus dia rela taat sampai mati di atas kayu salib. Nah, kemudian yang terakhir, penguasaan diri Yesus yang betul-betul luar biasa. Di mana dia enggak membalas saat dia dihina oleh orang banyak. Dia disiksa, dicambuk oleh tentara Romawi, bahkan disalib hingga akhirnya mati. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, saya mau katakan orang percaya yang sungguh-sungguh hidupnya dalam Tuhan, maka akan semakin terlihat karakternya seperti Tuhan yang ia percayai. Yang menjadi pertanyaan, apakah dalam hidup kita sudah tercermin karakter seperti Tuhan yang kita percayai? Buah roh tadi ada kasih, damai, sukacita, dan yang lain-lain. Kalau belum, yang menjadi pertanyaan, apakah kita orang yang sungguh-sungguh hidup dalam Tuhan atau bukan? Bapak, Ibu, Saudara sekalian, saya mau tutup khotbah hari ini dengan seorang wanita Kristen dari Belanda yang bernama Corrie ten Boom. Di mana dia menjadi suatu teladan yang luar biasa, seorang yang hidupnya mencerminkan buah roh tadi. Dan salah satunya kita bisa lihat kasihnya yang luar biasa, di mana dia berani tolong itu yang namanya orang-orang Yahudi. Dia berani untuk menyembunyikan mereka, menyelamatkan orang-orang Yahudi yang mau ditangkapi. Sampai akhirnya dirinya sendiri diciduk dan ditangkap, dimasukkan ke kamp konsentrasi. Di mana dia terus mengalami siksaan yang begitu rupa. Dan juga kita melihat penguasaan dirinya yang luar biasa. Selesai Perang Dunia II, ada seorang mantan penjaga nasi yang datang minta ampun sama dia. Corrie ten Boom ini dia tahu ini kesempatan untuk balas dendam. Kalau dia mungkin mau caci maki atau mungkin mau hukum orang ini bisa. Tapi yang luar biasa dia enggak balas dendam pada mantan penjaga nasi itu. Padahal selama dia di penjara, dirinya dihina, diperlakukan kasar, dipaksa kerja berat, dibuat kelaparan begitu rupa, dipermalukan, bahkan ditindas secara psikologis.
Tapi yang luar biasa dia enggak lakukan itu semua. Kita melihat teladannya yang betul-betul luar biasa. Ada satu kata-kata menarik dari Corrie ten Boom, dia berkata, iman melihat apa yang enggak terlihat, mempercayai apa yang sulit dipercaya, dan menerima apa yang mustahil. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, hari ini kita belajar, iman itu enggak melulu berbicara tentang berkat yang Tuhan akan curahkan, berikan dalam hidup kita. Tapi hari ini kita belajar, mari bila iman kita dibawa naik ke next level. Naik ke next level itu artinya apa? Kita melihat bahwa ada maksud Tuhan yang indah di balik semua yang terjadi. Nah, sekalipun mata jasmani kita belum bisa percaya sama Tuhan. Tapi dengan iman kita percaya bahwa Tuhan tetap pegang kendali atas apapun yang sedang terjadi. Yang percaya katakan amin. Dan Bapak, Ibu, Saudara sekalian, sekalipun jasmani ini kita rasanya enggak terima, yang kita hadapi itu rasanya mustahil. Mustahil ada jalan keluarnya, ada solusinya. Tapi dengan iman kita, sekali lagi kita percaya bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kita semua. Karena kita percaya sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Kita percaya Tuhan gak jadikan kita sebagai pecundang, tapi sebagai pemenang. Bahkan lebih daripada pemenang. Para pemenang di tempat ini sekali lagi beri tepuk tangannya paling meriah bagi nama Tuhan. Saya undang seluruh tim Present Worship untuk bisa maju ke depan. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, oleh karena itu, pagi ini mari di peringatan hari kenaikannya, mari kita juga naikkan standar iman kita. Biarlah hidupmu gak lagi jadi panggung sandiwara. Biarlah Tuhan saksikan ketulusan mengalir dari hidupmu. Pagi ini Tuhan temukan orang-orang yang betul-betul sungguh-sungguh mau berkata, aku mau hidup untuk Tuhan. Aku mau betul-betul cari Tuhan dengan segenap hatiku dan jiwaku. Biarlah ketahuilah imanmu itu justru malah terbentuk melalui proses yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidupmu. Sekalipun proses yang kau lalui hari-hari ini rasanya itu enggak enak. Rasanya membuat engkau menjerit, Tuhan aku sudah enggak kuat lagi Tuhan. Tapi biarlah engkau tetap bertekun dalam imanmu. Karena engkau tahu semakin dahsyat prosesmu, maka semakin dahsyat juga Tuhan akan pakai hidupmu. Yang percaya sekali lagi katakan amin. Dan mari biarlah pagi ini dari hidupmu, imanmu itu menghasilkan perubahan hidup. Melalui hidupmu orang bisa melihat ada buah yang nyata. 9 buah roh mengalir melalui hidupmu. Ada damai, kasih, sukacita, kebaikan, kemurahan, segala hal-hal yang baik mengalir kembali dalam hidupmu. Haleluya. Saya undang kita semua untuk bangkit berdiri. Kita mau masuk dalam hadirat Tuhan. Saya ajak kita semua belajar untuk nyanyikan lagu ini. Kita mau berkata, Tuhan nyatakan apa yang Engkau mau Tuhan. Aku enggak lagi paksakan kehendakku, tapi biarlah kehendak-Mu saja yang terjadi melalui hidupku saat ini Tuhan. Bila di tempat ini Tuhan temukan hati yang hancur, yang mau berbalik kembali kepada Tuhan. Karena pagi ini kita mau berkata, Tuhan aku kembali mau menjadi pribadi yang berkenan di hati-Mu. Haleluya. Mari sama-sama katakan, nyatakan yang Kau mau. Selidiki hatiku, sikapkan bila ada yang salah. Roh Kudus jamah hatiku. Sekali lagi dari awal katakan, nyatakan yang Kau mau. Selidiki hatiku, sikapkan bila ada yang salah. Roh Kudus jamah hatiku. Sama-sama katakan, hati yang hancur Kau berkenan, hati yang taat yang Kau cari. Temukanlah hati yang berkenan, temukan
nyatakan yang Kau mahu. Selidiki hatiku, singkapkan Tuhan, singkapkan bila ada yang salah. Roh Kudus jamah hatiku, nyatakan yang Kau mahu. Selidiki hatiku, siapkan bila ada yang salah. Roh Kudus jamah hatiku, hati yang hancur Kau berkenan, hati yang taat yang Kau cari. Temukanlah hati yang berkenan, temukan di hidupku, melebihi gemerlapnya dunia. Perkenanan itu yang utama, temukanlah ku mau bertobat, perkenalkan tujuan hidupku. Mari kita mau pejamkan mata kita sejenak. Saya nggak tahu, mungkin hari-hari ini ada di antara kita mungkin gagal dalam perjalanan iman kita. Ada di antara kita mungkin seringkali nggak mau taat. Saat Tuhan izinkan yang namanya proses itu ada dalam diri kita, kita seringkali berteriak, kita nggak kuat Tuhan. Kita lebih memilih jalan kita daripada mengandalkan Tuhan. Kita mengandalkan kekuatan kita sendiri. Kita mengandalkan akal pikiran kita sendiri. Jikalau ada di antara kita yang mungkin pagi ini sedang jauh daripada Tuhan, bila di peringatan hari kenaikannya, dalam nama Tuhan Yesus, iman kita dinaikkan kembali. Iman kita ditumbuhkan kembali. Bila Tuhan temukan pagi ini di tempat ini, hati yang hancur, yang mau berkata, Tuhan aku mau berbalik kembali kepadamu Tuhan. Aku mau bertobat Tuhan. Aku mau tinggalkan caraku yang lama Tuhan. Apapun proses yang Kau izinkan terjadi dalam hidupku Tuhan, sekalipun rasanya gak enak Tuhan, sekalipun itu mengikis dagingku Tuhan, tapi hari ini aku mau taat Tuhan. Aku mau turut kehendak-Mu Tuhan. Karena aku percaya semakin dahsyat proses yang Kau izinkan terjadi dalam hidupku, aku percaya semakin dahsyat juga kemuliaan yang Kau nyatakan dalam hidupku. Haleluya. Sekali lagi nyanyikan dengan lembut. Hati yang hancur Kau berkenan. Sambil angkat kedua tanganmu. Hati yang taat yang Kau cari. Temukanlah hati yang berkenan. Temukan di hidupku, melebihi gemerlapnya dunia. Perkenananmu itu yang utama. Ku mau taat, ku mau bertobat, menyenangkan tujuan hidupku.
tempat ini kau temukan pribadi-pribadi yang mau berkata, aku mau taat kepadamu Tuhan. Melebihi gemerlapnya dunia ini Tuhan. Perkenananmu, penghargaan daripadamu yang aku cari pagi ini Tuhan. Hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, meteraikan firman-Mu dalam pribadi setiap kami Tuhan. Hamba berdoa mulai pagi ini, dalam nama Tuhan Yesus, naikkan standar iman kami Tuhan. Kami gak mau lagi jadi orang-orang yang kalah Tuhan. Karena kami percaya Engkau jadikan kami bukan sebagai pecundang, tapi sebagai pemenang, bahkan lebih daripada pemenang. Ampuni kami Tuhan jikalau hari-hari ini kami seringkali gagal dalam perjalanan iman kami. Ampuni kami Tuhan jikalau hari-hari ini kami dengan mudahnya membuang Engkau dari hidup kami. Tapi hari ini Kau dengar komitmen kami Tuhan. Kami mau kembali kepada kasih mula-mula kami. Bila pagi ini Engkau temukan di tempat ini pribadi-pribadi yang berkata, Yesus melebihi gemerlapnya dunia. Bila Engkau dengar dari lubuk hatiku yang paling dalam, aku betul-betul tulus mengasihimu. Aku mau cari Engkau dengan segenap hatiku, dengan segenap jiwaku. Jikalau ada di antara kita yang mungkin seringkali mengeluh, pagi ini Tuhan, bila Engkau temukan juga pribadi-pribadi di tempat ini yang mau berkata, apapun proses yang Tuhan Kau izinkan terjadi dalam hidup kami mau terima. Beri kekuatan pada setiap kami. Jemaat-Mu di tempat ini, Kau beri kekuatan pada kami untuk kami bisa lulus menghadapi setiap proses yang Kau izinkan terjadi dalam hidup kami. Karena satu hal yang kami pegang, kami imani, semakin dahsyat Kau memproses kami. Yes, kami imani, semakin dahsyat juga kemuliaan yang akan Engkau nyatakan dalam hidup kami. Karena yes, kami imani Allah turut bekerja dalam segala sesuatu, mendatangkan kebaikan bagi hidup setiap kami. Yes, dengan mantap pagi ini kami mau katakan segala perkara dapat aku tanggung di dalam Engkau Yesus yang memberi kekuatan bagiku. Karena aku percaya bagi Allah tidak ada yang mustahil. Kau percaya untuk sanggup menyatakan kuasa-Mu yang tak terbatas terjadi dalam hidupku. Dan aku percaya hari ini jikalau aku ada, Tuhan akan pakai aku untuk menyaksikan karya kebesarannya yang luar biasa terjadi dalam hidupku. Hamba berdoa, biarlah Engkau pakai setiap kami menjadi alat kemuliaan-Mu. Biarlah buah roh itu ada dalam hidup kami, ada kasih, sukacita, damai, sejahtera, segala hal yang baik mengalir kembali dalam hidup kami. Setiap kita yang mau dipakai Tuhan menjadi saksi-saksinya yang luar biasa. Mari sama-sama katakan amin. Tuhan berkati, silakan duduk.